Baik, Pak Isra, ini ada pertanyaan berkenaan dengan Matius 24 ayat 36. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat? Ini terkait studi kristologi. Nah, kita mesti menyadari bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah unik. Manusia yang unik satu-satunya, belum pernah ada dalam sejarah dan tidak akan pernah ada lagi. Uniknya di mana? Kita percaya dia adalah Allah, walaupun orang agama lain tidak percaya, urusan mereka lah. Nah, kita percaya Yesus adalah Allah. Tapi juga kita percaya ada namanya inkarnasi, penjelmaan. Waktu Natal itu Allah jelma jadi manusia. Tapi ingat ya, namanya Allah. Allah itu punya sifat tak berubah. Karena itu Allah tidak bisa menjadi bukan Allah. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, pensiun jadi Allah, baik untuk sementara waktu maupun seterusnya. Sekali Allah, tetap Allah. Karena itu pada waktu dia jelma jadi manusia, berinkarnasi, dia tidak berhenti jadi Allah dong. Inkarnasi bukan berarti penghentian kealahan, tapi pengambilan kemanusiaan. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa tidak tahu hari kiamat? Jawaban dari pendeta Esra Soru ini sangat membingungkan jemaatnya. Yesus adalah manusia yang sangat unik satu-satunya di dunia ini. Dan itu tidak ditemukan di agama lain. Ataupun di masa yang akan datang. Apa keunikan Yesus? Keunikan Yesus adalah, menurut pendeta Esra Soru, Yesus ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Apa tujuan Tuhan mereka menjelma menjadi manusia? Untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib. Menurut pendeta Esra Soru, ya hal yang seperti ini sangat unik dan tidak ditemukan di agama lain. Pertanyaan ini cukup sederhana. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa tidak tahu hari kiamat? Kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari pendeta Esra Soru. Apakah pendeta Esra Soru ini mampu menjawab pertanyaan dari jemaatnya? Selamat menyaksikan. Dia bukan berhenti jadi Allah, tapi dia mengambil kemanusiaan. Ya. Nah, kalau dia sudah Allah, lalu sekarang dia mengambil kemanusiaan, maka dia menjadi Allah manusia, manusia Allah. Makanya kekristenan yang Injili itu punya pengakuan bahwa Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Allah sempurna, manusia sempurna. Yang lain bilang 100% Allah, 100% manusia. Lagu Natal, Allah sendiri dalam rupa insan. Hampir semua ayat-ayat yang terkait Natal itu bicara Allah dan kemanusiaan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tapi ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah manusia. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Esra Soru, di mana pendeta ini mengatakan, ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya, tapi dia mengambil sisi kemanusiaannya. Di mana orang Kristen mengatakan, Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Apa tujuan Yesus itu menjelma menjadi manusia? Untuk menebus dosa manusia. Siapa yang menciptakan manusia ini? Tuhan. Kepada siapa manusia ini berdosa? Kepada Tuhan. Kenapa manusia ini bisa berdosa? Karena menjauhi perintahnya dan melaksanakan larangannya. Tapi kenapa Tuhannya disalibkan untuk menebus dosa manusia kepada Tuhan? Ini bukan hanya membingungkan jemaatnya, tapi ini sekaligus membingungkan pendetanya kalau kita mengajukan pertanyaan seperti ini. Kita akan mendengarkan bagaimana selanjutnya, di mana pendeta Esra Soru mengatakan ada nubuatan tentang Yesus. Benarkah? Atau ini hanya kabar hoax? Kita dengarkan selanjutnya. Yesaya 9 ayat 5 yang merupakan nubuat tentang kehadiran Yesus. Seorang putra telah diberikan bagi kita, seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita. Itu kan manusia. Anak dilahirkan, putra diberikan. Tapi selanjutnya namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai. Manusia mana bisa cocok dengan nama ini? Tidak bisa. Itu berarti waktu disebut putra diberikan, anak dilahirkan, itu menunjuk kemanusiaan. Tapi begitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai, itu menunjuk kealahan. Nubuat Mika 5 ayat 1, ya. Hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Akan bangkit, itu kemanusiaan. Tapi selanjutnya dia bilang, tapi permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu kealahan. Jadi hampir semua ayat Natal itu memang bicara tentang kemanusiaan dan kealahan. Nah maka Yesus Kristus itu manusia unik. Bapa dan Roh Kudus hanya Allah, bukan manusia.
Kita manusia bukan Allah. Tapi dia Allah manusia, manusia Allah. Tapi gejala yang kita lihat di dalam catatan-catatan Injil, dia tetap tampil sebagai satu orang, satu pribadi. Kalau begitu dia bukan dua pribadi, tapi satu pribadi. Satu pribadi dengan dua hakikat, kealahannya dan kemanusiaannya. Nah, karena dia satu pribadi, dua hakikat, walaupun dua hakikat tapi satu pribadi, karena satu pribadi maka kesadarannya hanya satu. Tidak bisa kesadaran dua-dua muncul bersamaan, tidak. Satu kesadaran yang muncul ke permukaan. Maka disitulah kita bisa lihat, kadang-kadang Yesus itu bersikap, bertindak, berbuat seperti Allah, tapi kadang-kadang seperti manusia. Katakan, lalu laparlah Yesus. Itu menunjuk kemanusiaan. Tidak bisa kita artikan Allahnya lapar. Tapi tiba-tiba dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Manusia mana bisa ampuni dosa? Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru ini, di mana Pendeta Esra Soru mengatakan, Yesaya 9 ayat 5 itu merupakan nubuatan tentang Yesus. Di sini ada dua ayat yang sama, pasal yang sama, tapi di sini ada perbedaan. Di mana di sini sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sesudah Yesus lahir, barulah muncul ayat ini. Ini banyak para pendeta mendapat kritikan dari jemaatnya ataupun dari agama lain. Dan di sini Yesaya 9 yang paling bawah ini sudah mulai diubah, menubuatkan kelahiran seorang anak yang akan menjadi pemimpin dengan gelar penasehat ajaib. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita itu sudah dihapus. Telah lahir untuk kita, sesudah lahir barulah muncul ayat ini. Kemudian mereka mengatakan ini nubuatan tentang Yesus. Kalau ini nubuatan tentang Yesus, ini gagal total. Karena ayat ini menggunakan kata telah lahir. Sesudah lahir Yesus, barulah muncul ayat ini. Jadi dari pertanyaan yang sungguh cukup sederhana, kenapa harus muter-muter jawabannya? Pertanyaan dari jemaatnya adalah, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kenapa tidak tahu hari kiamat? Kenapa di sini Pendeta Esra Soru membahas kemanusiaan dan ketuhanan Yesus? Padahal pertanyaannya sangat sederhana dan sangat simpel. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa tidak tahu hari kiamat? Sampai kita menunggu terakhir jawaban dari Pendeta Esra Soru, kita tidak mendengarkan Pendeta Esra Soru menjawab pertanyaan ini. Tapi Pendeta Esra Soru ini sengaja mengulur waktu. Jadi buat teman-teman di sini, bukan kita mencaci maki ajaran Kristen atau para pendeta atau orang Kristen. Kita hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban dari Pendeta Esra Soru ini. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.